ونفس بعدد كل معلوم اتقى الله ثم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan kita gunakan nikmat yang Allah titipkan di dalam kebaikan, Allah akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi anak dan keturunan kita, dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat dan keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Kita melanjutkan babun fi fadli salatil jama'ati, bab yang menerangkan tentang keistimewaan
tentang kelebihan sholat berjamaah. Sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Menurut pendapat yang mu'tamad atau yang diperpegangi di dalam mazhab kita. Pendapat yang kedua, sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Kalau sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, maka di dalam satu kampung wajib hukumnya ada jamaah. Yang kalau dalam sholat 5 waktu salah satunya tidak ada jamaah pada saat itu atau tidak didirikan sholat berjamaah, maka sekampungan berdosa. Sekampungan berdosa. Maka minimal siapapun kalau ada di kampung, kalau lagi kada taur, sebisa mungkin dirikan sholat berjamaah di masjid, di musola atau di langgar. Andai yang melaksanakan itu hanya 2 orang, maka kedua itu sudah menggugurkan fardu kifayah orang sekampungan. Pahalanya ganal. Biar berdua di sini, biar azannya kada usah pakai mikrofon. Azan serongan, qomat serongan, ada kawan seikung kosong. Pahalanya ganal. Dan ini terkadang banyak terjadi kekosongan ini di saat ada acara-acara besar, haul 5 Rajab, tidak memuti Habib. Nah biasanya kita semangat, hendak melakukan kebaikan itu semangat. Tapi semangat itu kalau tidak didampingi oleh ilmu, salah. Contoh, kita hendak menghadiri haul dimanapun misalnya lah, baik itu di Kapuh kah, di Masjid Jami kah, di Martapura kah. Biasanya kan kita semangat hendak pulakan, saking semangatnya sekampungan hilang. Subuh di masjid yang ada di rumah kita kosong, kaumnya umpet juga. Zuhurnya kosong, asarnya kosong, isya maghribnya kosong, isyanya kosong, 5 waktu kosong pada dia menyembah. Yang ini 5 waktunya sekampungan berdosa. Menghadiri haul itu dianjurkan sebagai penasihat kematian kita, sebagai pelajaran bagi kita yang masih hidup. Kalau hendak dimuliakan orang, umpati cara sidin hidup, itu dianjurkan. Tapi untuk melaksanakan sholat berjamaah di satu kampung itu fardu kifayah. Makanya semangat itu harus, tapi dengan ilmu wajib. Jangan sampai kita menyasar sandal meninggal sepatu, rugi. Menyasar sandal meninggal sepatu.
Apalagi kita tinggal berdiam, yang mana acara haul itu, tempat haul itu acaranya dihitung, sejam sampai umpat juga kajar orang sampai meninggalkan salat jamaah di kampung. Yang hadir ke sana bagi orang yang jauh. Kita yang dihitung ini isuknya kan masih kawa, isuknya lagi masih kawa, minggu dihadap kita masih kawa setengah jam kendaraan sampai. Umpat juga kajar tertinggal salat berjamaah di kampung yang hukumnya fardhu kifayah menurut pendapat yang diperpegangi di dalam mazhab kita. Ini sama pakaian non kejujuan kita mau musik hari ini. Itu dok sama punya, itu dok sama. Nah, jadi kita itu hendak melakukan kebaikan berdasarkan hawa nafsu kita atau berdasarkan ilmu. Nah, terkadang di sini. Padahal kan kita ada bergantian hari ini setengah kampung, esok setengahnya kawa. Atau cicil 3 kali, hari ketiga yang berikutnya lagi kawa. Jangan amunnya ada di hari pertama pas orang datang tuh rasa hawai kesana hendak beribadah, hendak beramian kan, rasa hawai. Jangan hari kedua habis dan nasi bungkusnya di pinggir jalan, di sana hendak beribadah, hendak mencari makannya. Jadi pujuri dahulu niat kita. Kalau memang kita hendak mengambil pelajaran mencari berkah, ujuri niat kita. Hari kedua berkah sama, hari ketiga berkahnya sama, hari kelima berkahnya sama, bulan dihadap berkahnya sama. Kalau yang kita cari berkah, tapi kalau yang kita cari rami ya di hari pertama itu. Nah, ini yang harus ulun sampaikan supaya kita andai juga hendak umpat ke Kapuh ke Kota Baru ke Danau Panggang atau malam berapa di Sungai sini kita, usahakan jangan sampai ada kosong, paling kurang berdua bertiga barang. Perhatikan supaya menjatuhkan ke fardhu kifayahan sholat berjamaah. Biar haji dan nikah di sini surongan ajan nih, imamnya mijan misalnya, makmumnya mijan di belakang, cukup aja sudah gugur kewajiban. Babun fi fadli salatil jamaati, bab yang menjelaskan tentang kelebihan salat berjamaah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati tafdulu salatal fardhi, dalam riwayat lain fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah nilainya melebihi daripada sholat sendirian 27 derajat. 27 derajat ini jangan kita bayangkan. Derajat itu kan tingkatan, derajat itu tingkatan. 20 derajat, 1 derajat itu jangan kita bayangkan nang kayak tingginya anak tangga, atau nang kayak tingginya antara satu tingkatan di mimbar kita di hari Jumat itu kan bernaik setelah ke tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Jangan kita gambarkan, bayangkan antara satu tingkat ke tingkat berikutnya tingginya hanya nang kayak itu.
Atau misalnya antara tingkat pertama rumah dengan tingkat kedua itu kan sekitar 4 meteran tuh. Jangan kita gambarkan yang ujar Nabi melebihi daripada sholat sendirian 27 derajat atau 27 tingkat. Jangan kita bayangkan satu tingkatnya setinggi itu. Dalam riwayat lain menjelaskan bahwa yang dimaksud antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya itu jarak dan jauhnya seperti bumi dengan langit. Itu hanya satu tingkat. Kalau nang kayak anak tangga, kalau nang kayak anak naikkan mimbar 27 tingkat rendah. Yang dimaksud tingkatan di sini antara satu dengan tingkat berikutnya itu jaraknya antara bumi dengan langit kali 27 kali tingkat. Nah, seperti itulah kelebihan sholat berjamaah daripada sholat sendirian. Dan ini diantara khususiyah, diantara kelebihan umat Rasulullah SAW yang tidak Allah berikan kepada umat sebelum kita. Makanya pian kita ini ummatun marhumatun. Kita umat Rasulullah ini umat yang disayangi Tuhan. Umur handap, ibadah sedikit, balasan genap. Itu kita umat Rasulullah. Umat Nabi Musa beribadahnya luar biasa, sujudnya lawas, khusyuk, dahi sampai bintak. Ada kalau nanti yang melihat orang di sini dahinya, anak kayak becap berstempel itu, pun bisa digisang, bisa saja dahnya kalau bertapas. Sholat di batu bisa pecah. Berzikir di pinggir laut, saking khusyuknya ikan yang ada di dalam air ikut berzikir. Itu umat sebelum kita, tapi balasannya satu. Umurnya panjang-panjang, badannya besar-besar. Dia kalau membaca lah, pernah membaca kaum Ad. Pernah kalau mendengar kaum Ad, kaum Nabi Hud alaihi salam, kaum Nabi Soleh, kaum Samud, kamu yang ini wali Samud. Wali Samud ya? Iya Pak. Ini kaum Samud. Kaum Samud itu badannya luar biasa. Lebarnya itu 70 hasta. 70 hasta. Andai satu hasta itu setengah meter, maka 35 meter itu lebar badan, belum tinggi. Ibadahnya berat, zikirnya banyak, hatinya khusyuk, balasannya satu. Sedangkan kita umat Rasulullah SAW umur handap, ujar Nabi, umur umat itu antara 60 sampai 70, lebih dari itu bonus. Umur handap, awak halus, apalagi ibadah sedikit, tapi fadlunnya itu kelebihannya Allah berikan kepada kita umat Rasulullah itu yang tidak Allah berikan kepada umat sebelum kita. Makanya kita ini adalah ummatun marhumatun, kita ini umat yang disayangi Tuhan. Zaman dahulu orang kalau menggawi dosa kada bertaubat, azab turun. Kita umat Rasulullah dosa 3 kalinya.
dosa tidak hitung. 2 langkah keluar rumah dosa, 10 langkah keluar rumah hilang Al-Fatihah. Sampai ke Duta Mall boleh ke rumah hilang surah Yasin Waqiah Tabarak. Dosa. Tapi apakah azab Allah turunkan? Kada. Kita ummatun marhumatun, kita ini umat yang sangat disayangi Tuhan karena kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sholat kita paling lawas berjamaah 5 menit. Paling lawas 5 menit. Itu kalau dihitung berwirid. Berwirid itu lain lagi. Berwirid itu lain lagi hitungannya. Ini umpat berkumpul aja kena sembahyang 27 derajat. 1 derajat itu jaraknya antara bumi dengan langit. Sini. Sudah nih. Mudahan bahagia jalan. Ini hanya berjamaahnya lah, hanya berjamaahnya. Kita hendak menghitungkah? Kita hendak melihatnya kebaikan Tuhan dalam kita. Yang dari rumah berjalan menuju langgar, yang dari rumah menuju ke musola, dari rumah menuju ke masjid. Imbah itu dari masjid kena pulih ke rumah, dari langgar pulih ke rumah. Di dalam hadis Nabi menjelaskan apa ujar Nabi, barang siapa berangkat ke masjid lalu pulang dari masjid ke rumah, pulang boleh, maka selama itu juga Allah akan mempersiapkan baginya hidangan-hidangan di dalam surga. 1. Semakin jauh jarak dari rumah ke masjid, masjid ke rumah, semakin panjang durasinya dalam perjalanan itu, semakin banyak juga hidangan yang Allah Ta'ala persiapkan. Di mana? Di dalam surga. Orang yang masih di dunia, orang yang masih hidup, orang yang masih sehat, tapi deteknya sudah Allah siapkan hidangan di dalam surga. Dapatkah saudara? Dapatkah? Dapat 1 sudah. Yang paling parah rumah siapa nih? Di belakang. Semenit sampai di belakang mas. Yang di muka dia juga. Semenit sampai lah. Setengah menit lah. Nah, jadi setengah menit itu ini sama agau nih, parah dari muka. Setengah menit, kira-kira setengah menit itu cukuplah biasan ya menyiapkan banyu segelas untuk sebiji. Setengah menit. Kenapa? Karena antara durasi jarak itu selama itu juga Allah akan mempersiapkan terus. Kalau ulun dari rumah ke sini 15 sampai 20 menit. Nah, selama 20 menit itu kalau kita jadi tuan rumah, kira-kira sahabat menyiapkan apa? Banyu siap, makanan siap, anggur siap, pisang siap, timbah itu dibuat dalam pula ke kantongan gesan kulit. Kenapa? Karena durasinya panjang, waktu untuk mempersiapkan lebih banyak. Dapatkah sudah? Alhamdulillah. Dari rumah menuju masjid, dari masjid kembali ke rumah, selama itu juga Allah mempersiapkan baginya nuzulan fil jannati, hidangan-hidangan di dalam surga. Setelah itu apa lagi? Di tengah jalan
ternyata melihat ada pohon rabah. Berbulik pulanginya ke rumah, diambilnya gergaji, digayatnya pohon itu, tapi sembahyang tong dulu, menggayat pohon sampai tuntung isya hanya habis. Digayatnya pohon tadi, dikepinggirakannya. Kenapa? Karena ada orang hendak beranak, hendak lewat, ada kawan lewat, ada orang hendak berjualan, hendak lewat ke halang pohon. Digayatnya pohon tadi. Apa ujar Nabi? Aku pernah, kata Rasulullah, ada melihat seseorang yataqallabu fil jannati, mondar-mandir di dalam surga. Ada mondar-mandir di dalam mushola, ada mondar-mandir di dalam surga. Lalu ditanya oleh Rasulullah, ini siapa orang ini? Ternyata diketahui orang ini adalah orang yang waktu di dunia dia melihat ada sesuatu yang mengganggu orang di jalan, lalu sesuatu itu dibuangnya. Dalam riwayat lain, ia melihat ada pohon tumbang di jalan, dikepinggirakannya, lalu orang nyaman lewat. Apa yang didapatkannya? Dia taqallabu fil jannati, dia mondar-mandir di dalam surga. Biar mondar-mandir tapi di dalam surga. Ada pekaci di pinggiratannya, melihat jalanan hingga disimburnya sepanjangan jalanan, limbah itu disikatnya pulang. Wah, disamut jauhin. Berapa dapat sudah? 3 sudah, jamaahnya dapat. Dari rumah ke masjid, masjid ke rumah, hidangan di dalam surga. Kalau ada sesuatu yang mengganggu di jalan di pinggiratannya, Nabi melihat ada orang yang mondar-mandir di dalam surga, ternyata amalannya pernah menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Imbah itu apa pula? Langkah dari rumahnya menuju masjid itu ada gratis. Langkah dari rumahnya menuju masjid, setiap langkah pertama itu mengangkat derajat, langkah berikutnya menghapus dosa, dihitung juga. Sampai pulang ke mushola, mengambil air wudu, berwudulah inya. Ketika membasuh muka, setiap tetesan yang keluar dari wajahnya akan keluar bersamanya dosa-dosa yang ada di wajah, dosa yang ada di mata kita, dosa yang ada di muntung kita, dosa yang ada di telinga kita, keluar bersama apa? Dengan tetesan air wudu tadi. Basuh bukan tangan, kalau kita membasuh tangan gratis, ada dihitung juga oleh Allah. Ayo biar. Padahal banyak Allah yang menggerakkan, Allah yang membukakan pintu hatinya untuk datang ke masjid, Allah. Lalu ia berwudu, membasuh tangannya, akan keluar bersama tetesan air itu dosa-dosa yang ada di tangan. Berapa sudah dapat? 5 sudah? 5? Iyalah 5 kah? 4 kah? 4 masuk. Nah, imbah tuntung masuk ke dalam nanggar, masuk ke dalam masjid pakai batis kanan, dihitung juga oleh Allah. Ya kah? Imbah itu pulang berdiri di saf pertama, berlain nilainya dengan yang ada di saf kedua. Di saf kedua beda dengan yang ada di saf ketiga. Imbah itu ia mengangkat tangan setelah imam mengangkat tangan, langsung ia mengangkat tangan juga, takbiratul ihram. Berlain pulang balasan dan hitungannya.
ya kan? Jadi jangan kita, ketika kata Nabi salatul jamaati, salat berjamaah itu melebihi nilainya daripada salat sendirian 27 derajat. Jangan yang kita hitung hanya jamaahnya, tapi kita hitung sepaketan komplit sampai kita berwirid, sampai kita balik ke rumah. Selama kita masih berada di dalam musola ini, di tempat sholat ini, di masjid ini, selama itu Tuhan malaikat memintakan ampun, yastaghfiruna lah, memintakan ampun pulang kepada Allah. Ayo, timbah tuntung sembahyang isya disurungi pulang bubur. Betul? Pada jadi kan? Nah, iya. Informannya kata akuratnya belum padahal pemerintah melaporkan parut yang tidak makan tadi kira bubur tadi. Jadi kita ini kurang baik apa bisi Tuhan lah, kurang baik apa bisi Tuhan. Ibadahnya datang ke masjid berjamaah komplit, Allah berikan setiap langkah itu ada hitungannya. Pernah ada sahabat yang berasal dari kampung Bani Salamah. Bani Salamah ini lain musola Salamah lah, Bani Salamah. Bani Salamah ini kampung yang paling jauh jaraknya dengan masjidnya Rasulullah SAW. Lalu Bani Salamah timbul keinginan hendak berpindah rumah mendekati masjid Rasulullah SAW. Karena menurut Bani Salamah, orang yang ada di hingga masjid itu nyaman, pahalanya banyak. Hendak ke masjid tinggal melangkahkan, tinggal berpindah berpindah sampai ke masjid dikira-kira maka itu. Padahal orang yang tinggal di hingga masjid kada sabarataan sembahyangnya ke masjid. Ya kan? Lalu keinginan Bani Salamah yang hendak pindah rumah mendekati masjid Rasulullah SAW tadi sampai ke telinga Rasulullah. Dipanggillah Bani Salamah itu, ditanya oleh Rasulullah, ujar Nabi, wahai Bani Salamah, bujurkah bubuhanmu ini hendak pindah mendekati masjidku, Masjid Nabawi? Dijawab oleh Bani Salamah, iya wahai Rasulullah, kami melihat bubuhan yang tinggal di hingga masjid itu nyaman hendak ke masjid, sedangkan kami adalah orang yang kampung paling jauh dengan masjid dia, wahai Nabi. Dalam riwayat, Bani Salamah ini 5 waktunya di masjid berjemaah, walaupun jauh, dan kampung bahari omale. Kampung bahari jauh bahari, dasar bujur jauh. Kalau jauh kita, NMAX ada, PCX ada, sepeda listrik ada. Sejauh kita 10 menit sampai. Kalau jauh zaman bahari antara satu kampung dan kampung berikutnya, dan kampung Bani Salamah ini yang paling jauh jaraknya, 5 waktu sholatnya di masjid. Inggih wahai Rasulullah, kami ada pang terpikir hendak pindah memaraki masjid pian supaya nyaman berjamaah. Lalu ujian Nabi apa? Bani Salamah, wahai Bani Salamah, diyarakum tukkat asarukum, wahai Bani Salamah, jangan pindah, tetap tinggal di kampung kalian,
karena setiap langkah yang kalian lewati, setiap tanah yang kalian pijaki, setiap itu juga akan ditulis kebaikan oleh Allah Ta'ala. Kaidah yang gratis. Ketika kebaikan itu, ibadah itu ditujukan kepada Allah, tidak ada yang luput dari penilaian Allah. Jadi kada usah kita mengharap penilaian manusia. Cukup Allah yang menilai kebaikan kita, karena penilaian yang sebenarnya itu penilaian Allah. Biar manusia seduniaan melihat kebaikan kita, menilai kebaikan kita di akhirat, kada terpakai juga. Penilaian yang asli itu penilaian dari Allah. Biar manusia seduniaan menyambati kita hanya karena kita beribadah, melakukan kebaikan, seduniaan menyambati, kada usah mengurangi ibadah kita, ambil kita beribadah. Kita beribadah hendak telinga manusia, hendak penilaian Allah kan? Ya. Jadi nih, kita beribadah ini hendak penilaian manusia kan, penilaian Allah kan? Allah kan penilaian Allah, penilaian Allah. Manusia menghina kita seduniaan, ya, yang membalas di akhirat lain manusia. Manusia yang memuji kita seduniaan, yang membalas lain manusia. Tipuan, seberataan tipuan. Ini Mbah ulun memberi makan saban bisukan 50 porsi ulun siapakan. Imbah tuntung makan membasuh, kada berterima kasih, kada ingat akan dirurut isuk kada kembali lagi. Hanya karena manusia kada berterima kasih lalu merubah arti dan merubah kebaikan kita. Kita ini beribadah hendak dipuji orang kan, hendak disenangi Allah Ta'ala kan. Itu niat yang harus kita luruskan. Dan itu makna iman. Iman kan sudah kita kaji semalam. Iman itu yakin dengan Allah, Allah yang Maha Esa dalam segala-galanya, Maha Esa dalam ibadahnya, Maha Esa dalam penyembahannya, Maha Esa dalam pemberiannya, Maha Esa dalam pencabut nyawanya, Maha Esa dalam memberikan manfaatnya, Maha Esa dalam menahan manfaatnya, Maha Esa. Apalagi seberataan, hanya Allah satu-satunya yang tunggal. Kalau ada sesuatu selain Allah di dalam hati kita, itu disebut dengan syirik khafi. Sudah Allah semalam, syirik yang tersembunyi. Nah, Bani Salamah diyarakum, tetap tinggal di kampung kalian, tukar azarukum, setiap langkah kalian akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya suatu ketika setelah kejadian dinasihati oleh Rasulullah itu, suatu hari Bani Salamah ini pernah ditawari oleh sahabat yang lain. Wajar sahabat yang lain, wahai Bani Salamah, jakanya nukarkan kendaraan. Zaman bahari unta atau kedelai, ya kan? Keledai, gantinya karena keledai itu supaya kada sama, salah terus menyambat kedelai, jakanya nukar supaya malam kada kamalaman kulit. Bayangkan dia kalau sembahyang isanya di Bani Isa, ujung kampungnya itu di mana limbah sekolahan Al-Firdaus itu, Sungai Gampa sana ujung kampungnya, sembahyangnya di Sungai Jingnya di Bani Isa. Boleh Mbah Isa sampai ke sana jam berapa? Supaya malam kada kekadapan, siang kada kepanasan. Nukarkan dadakan, ujar Bani Salamah. Apa jawabannya? Kada.
aku hendak kerja sedih, setiap langkahku dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang pernah dipesannya oleh Rasulullah, ujar Nabi, jangan tahukan setiap langkah ada hitungannya. Kan saking baiknya pulang kita diisi Tuhan, ibadah kita yang sedikit Allah beri balasannya. Maka Allah berikan balasannya sepaket. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuqal, ada yang mengatakan, artinya ada riwayat yang pernah terdengar, innahu idza kana yaumal qiyamati yuhsyaru qaumun wujuhuhum kal kawkabid durri. Nanti di padang mahsyar akan ada sekelompokan manusia yang wajah mereka itu bercahaya seperti bintang yang berkelap-kelip. Seperti bintang yang berkelap-kelip, artinya cahayanya halus. Walaupun cahayanya halus, cahaya di padang mahsyar itu sangat diperlukan bagi seluruh manusia. Tapi bercahaya, orangnya bercahaya, hajidannya bercahaya. Masya Allah, bercahaya. Ditanya oleh malaikat, maka a'malukum, apa amal kalian waktu di dunia sehingga wajah kalian bercahaya seperti bintang yang berkelap-kelip? Fayaqulun, mereka menjawab, kunna idza sami'nal adzan qumna ila taharati la yushghiluna ghairuhu. Kami adalah orang-orang yang dulu waktu di dunia, apabila kami sudah mendengar azan dikumandangkan, kami langsung bersuci, langsung berwudu, dan tidak disibukkan oleh hal-hal yang lain. Kalau kita baju bersih, salawar bersih, tapih bersih, mendengar azan langsung berwudu, jangan kena-kena mencucuk pentol dahulu. La yushghiluna ghairuhu, kami tidak disibukkan oleh pekerjaan perkara yang lain, langsung kami berwudu. Itu amalannya. Di hari kiamat wajah mereka akan bercahaya seperti bintang yang berkelap-kelip. Thumma tuhsyaru ta'ifatun wujuhuhum kal aqmar. Kemudian ada lagi golongan berikutnya yang wajah mereka itu bercahaya seperti bulan. Haram. Fayaqulun ba'da su'al, malaikat masih bertanya dengan pertanyaan yang sama, ma a'malukum, apa amal kalian waktu di dunia? Kunna natawadda qabla al-waqti, amalan kami, kebiasaan kami selalu berwudu sebelum masuk waktu. Yang pertama tadi, mendengar azan masuk waktu hanya berwudu. Yang kedua ini, sebelum azan, sebelum masuk waktu sudah berwudu. Wajah mereka di hari kiamat seperti bulan di malam hari. Thumma tuhsyaru qa'ifatun wujuhuhum kasyams. Kemudian dihalau lagi satu golongan manusia yang mana wajah mereka itu seperti matahari, haram, bersih. Ditanya oleh malaikat, ma'amalukum, apa amal kalian waktu di dunia
sehingga wajah kalian bisa seterang matahari. Fayaqulun, mereka menjawab, kunna nasma'ul adzan fil masjid, kami adalah orang-orang yang mendengar azan di saat kami sudah berada di masjid. Artinya belum lagi masuk waktu, orangnya sudah duduk. Belum lagi masuk waktu, orangnya sudah duduk di dalam masjid, orangnya sudah duduk di dalam langgar, orangnya sudah duduk di dalam musola, belum masuk waktu. Ini bisa bubuhan kaum. Kenapa kaum jangankan sebelum masuk waktu, guling-guling di masjid. Jadi kaum di masjid itu jangan dipandang remeh, jangan dipandang rendah. Karena ingat kaum gajinya kada ganal. Tapi di akhirat ada menutup kemungkinan wajah mereka yang akan paling terang cahayanya di padang mahsyar. Nah, ini keistimewaan menghadiri salat berjamaah tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla arba'ina yawman, barang siapa salat 40 hari fi jama'atin berjamaah, la tafutuhu fiha takbiratul ihram, dia salat berjamaah tadi ada sampai masbuk. Takbiratul ihramnya beriringan dengan takbiratul ihram imam. Ada pernah masbuk 40 hari 5 waktu selama 40 hari. Ini amalan. Kataballahu lahu barakatain, maka Allah akan melepaskan hamba itu dari dua macam. Satu, bara'atan minan nifaq, si hamba tadi akan Allah lepaskan daripada sifat munafik. Wa bara'atan minan nar, dan Allah akan lepaskan, selamatkan si hamba tadi daripada siksa api neraka 40 waktu, 5 waktu dalam 40 hari, 40 malam, salatnya berjamaah di masjid, dan takbiratul ihramnya beriringan dengan takbiratul ihram imam, ada sampai masbuk 40 hari 40 malam. Allah akan lepaskan si hamba tadi dari dua. Satu, Allah akan lepaskan daripada sifat munafik. Yang kedua, Allah akan lepaskan daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan kita kawal amalkan. Sebelum kita tutup, kita kirimkan Fatihah 4 untuk kedua orang tua kita, untuk sanak saudara kita, dan untuk guru-guru kita dan orang-orang yang pernah duduk bersama kita di tempat ini. Mudah-mudahan mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajatnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah turunkan rahmatnya, dan mudah-mudahan mereka semua dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi